Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar dengan NIM 20047 dari kelas AGT1, Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul alga. Adapun materi saya yang pertama, jadi alga di sini adalah kelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organisasi yang nyata dalam dunia tumbuhan. Alga termasuk ke dalam dunia talus karena belum mempunyai akar, batang, daun secara jelas. Jadi tumbuhan merupakan tumbuhan talus yang dapat hidup di air, baik itu air tawar maupun air laut. Setidaknya selalu menempati habitat yang lembab atau yang terus autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Pada ganggang alga ini mempunyai kloroplas, yaitu dengan mengandung klorofil atau plastis yang bersifat pigmen fotosintetik lainnya. Pada ganggang alga ini dapat dengan mudah ditemukan di air tawar maupun di air laut. Terus ini terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, Cyanophyta, yaitu ganggang chlorophyta, ganggang hijau. Terus Chrysophyta, yaitu ganggang kemasan. Terus Phaeophyta, yaitu ganggang coklat, dan Rhodophyta, yaitu ganggang merah. Nah, adapun ciri-ciri yang dimiliki dari alga ini itu merupakan yang pertama, merupakan organisme eukariotik. Terus ada yang uniseluler, yaitu bentuk benang atau pita, dan ada yang multiseluler, yaitu bentuk lembaran. Terus struktur tubuhnya berupa tahalus, yaitu suatu struktur yang belum dapat dibedakan dengan jelas antara akar dan batang. Terus memiliki klorofil bersifat autotrof. Tubuh alga ini tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tubuhnya berupa tahalus sehingga dimasukkan ke dalam golongan Phaeophyta. Terus reproduksinya itu secara vegetatif dengan fragmentasi pembelahan atau pembentukan spora, maupun generatif, yaitu dengan cara oogamidani dan isagami. Terus habitatnya di perairan tawar atau laut, tempat pada batuan, tanah, lumpur, pasir, dan menempel pada tumbuhan sebagai epifitik dan menempel pada tumbuhan atau hewan. Terus reproduksi, ini bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Jadi reproduksi aseksual pembelahan linear sederhana, sedangkan reproduksi seksual dijumpai antara alga. Dalam proses ini terdapat koyugasi gamet atau sel seks sehingga menghasilkan zigot. Yang pertama, reproduksi ganggang hijau biru atau Cyanophyta, yaitu cara berkembang biaknya ganggang hijau biru ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pembelahan sel. Melalui cara ini, sel dapat langsung terpisah atau tetap bergabung membentuk koloni. Terus fragmentasi. Jadi dengan cara fragmentasi. Jadi fragmentasi adalah cara memutuskan bagian tumbuhan yang kemudian membentuk individu baru. Jadi fragmentasi ini terutama pada ganggang Kilotoria, yaitu pada filamen yang panjang. Bila salah satu selnya mati, maka sel mati itu membagi filamen. Masing-masing bagian disebut homogonium. Terus dengan cara spora. Jadi pada keadaan yang kurang menguntungkan akan terbentuknya spora, yang sebenarnya merupakan sel vegetatif. Jadi spora ini membesar dan tebal karena penimbunan zat makanan. Terus reproduksi ganggang hijau. Jadi ganggang hijau ini bereproduksi dengan 2 cara, yaitu vegetatif atau seksual dan generatif atau seksual.
Cara vegetatif aseksual yaitu pembelahan dengan cara pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni dan pembentukan spora. Terus secara generatif seksual yaitu dengan cara isogami, anisogami. Terus reproduksi ganggan coklat. Jadi ganggan coklat ini terjadi secara seksual yaitu dengan pembentukan zoospore berflagela dan fragmentasi, sedangkan reproduksi seksual terjadi secara ogami dan isogami. Terus 4. Reproduksi ganggan merah. Jadi reproduksi ganggan merah ini berkembang biak melalui dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Adapun secara vegetatif yaitu ganggang merah berlangsung dengan pembentukan spora haploid yang dihasilkan oleh sporanium atau talus ganggang yang diploid. Spora ini selanjutnya tumbuh menjadi ganggang jantan biakan secara generatif, yaitu ganggang merah dengan ogami, pembuahan sel kelamin betina ovum oleh sel kelamin jantan atau spermatium. Terus yang kelima, reproduksi yaitu melalui dua cara juga, yaitu perkembangan vegetatif aseksual dan perkembangan secara generatif atau seksual. Adapun perkembangan vegetatif yaitu dengan pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni dan pembentukan spora. Terus perkembangbiakan secara generatif seksual yaitu dengan cara konjungsi, isogami, anisogami dan oogami. Adapun morfologi enggak, yaitu banyak spesies alga yang terdapat sebagai sel tunggal yang dapat berbentuk bola, batang, gada atau kumparan, dapat bergerak atau tidak. Jadi alga ini mengandung nukleus yang dibatasi membran. Setiap sel mengandung satu atau lebih kloroplas yang dapat berbentuk pita atau seperti cakram-cakram, yaitu satuan-satuan tersendiri. Di dalam matriks kloroplas terdapat membran tilakoid yang klorofil dan pigmen-pigmen yang merupakan situs reaksi cahaya pada fotosintesis. Jadi reproduksi seksual berupa pembelahan binar sederhana. Reproduksi seksual dijumpai di antara algae dan dalam proses ini terdapat konjugasi gamet, yaitu sel seks sehingga menghasilkan zigot. Terus manfaat alga pada tanaman pertanian. Adapun manfaatnya itu secara alami, alga atau rumput laut ini mengandung nutrisi yang cukup melimpah dengan berbagai manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah bahan baku pembuatan pupuk bagi pertanian, yaitu pupuk organik di grow. Ini dikarenakan adanya kandungan fosfor, kalium dan beberapa unsur unut pada makrologae. Makrologae dicampur dengan bahan-bahan organik lainnya atau dibiarkan membusuk di tanah. Terus penanaman. Jadi patogen ini adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Umumnya istilah ini diberikan untuk agen yang mengacaukan fisiologi normal hewan atau tumbuhan multiseluler. Contohnya pada tanaman kelapa sawit yang mengalami penyakit karat daun yang disebabkan oleh alga. Jadi penyakit karat daun ini mempengaruhi proses fotosintesis pada tanaman, terutama pada intensitas penyakit berat. Intensitas penyakit karat daun ini memiliki dampak negatif terhadap respon atau laju fotosintesis. Dampak fotosintesis, semakin tinggi intensitas penyakit, laju fotosintetisnya semakin rendah dengan penurunan mencapai lebih 40%. Adapun cara pengendaliannya, cara pengendalian penyakitnya itu pada tanaman, yaitu usahakan tumbuhan selalu dalam kondisi prima atau sehat dengan cara tercukupi segala kebutuhan saharanya. Jangan membiarkan tubuhnya terlalu rimbun, pangkaslah sehingga seluruh bagian tubuhnya mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jangan biarkan tumbuhan terserang kutu, tungau atau hewan lainnya. Jadi usahakan lingkungan selalu bersih. Perhatikan tumbuhan sesering mungkin sehingga penyakit dapat terdeteksi sedini mungkin. Jika terdapat gejala-gejala yang tampak, pangkaslah bagian tumbuhan yang terserang, kemudian
dibakar agar tidak menular ke bagian atau tumbuhan yang lainnya. Terus, penggunaan pestisida sebagai alternatif yang terakhir untuk pengobatan hama dan penyakit pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.